Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Kita sembah, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, Tuhan memberkati. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
worship your heart. Glory, haleluya. Mas Bagas bisa berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam Haleluya. surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat kami memberitakan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Buria Tuhan. Engkau urapi Buria yang akan menyampaikan firman-Mu, Amin. supaya firman-Mu dapat menjadi terobosan baru bagi Haleluya. kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan. Glory. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu penuh kuasa Tuhan, dan firman-Mu dapat mengubahkan setiap pribadi kami dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore hamba-hamba Allah yang setia, selalu boleh mengikuti streaming di dalam program Kasih Kristus. Semua karena kemurahan Tuhan, semua di dalam pengaturan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus setia, taat sampai pada akhirnya, saudara, sampai Dia datang kedua kali menjemput saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita minta Tuhan lembutkan hati kami. Kami rindu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di dalam 2 Samuel 5. Mari kita buka di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daud mendengar orang Filistin mau menangkap dia, Daud datang ke kubu pertahanan. Dia pergi ke kubu pertahanan yang artinya keintiman. Kubu pertahanan berbicara tentang keintiman Daud dengan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, saat kita mengalami badai, diserang sana, diserang sini, begitu banyak orang-orang Filistin di sekitar kita, saudara. Filistin berbicara kepada penggosip-penggosip, orang-orang yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, orang yang tidak suka dengan kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan, yang kita saksikan, yaitu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Demikian sebelumnya begitu banyak kesaksian saya, karena saya mengalami, saudara. Saya mengalami, makanya saya bisa menyampaikan ini. Saya minta Tuhan urapi kami, supaya di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari tanggal 18 April sampai hari ini 15 Juni 2020. Kasih kuasa-Mu melingkupi kami. Jangan biarkan setiap kali kami live, Tuhan, hari-hari kami, bahkan setiap aspek kehidupan kami tanpa urapan. Karena semuanya akan kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi tanpa diurapi Tuhan. Saudara, saya akan marah kepada anak-anak saya, kepada setiap pribadi lepas pribadi yang kita mentori, saat tidak ada urapan di dalam hidupnya, tapi menomorsatukan sesuatu yang bisa binasa. Saya akan marah besar, saudara. Saya akan menentang, saya akan katakan percuma semua tanpa urapan Tuhan. Hidup ini, saudara, mau seperti apapun, kita punya gelar akademik, skill kita hebat, kita punya banyak talenta, mungkin karunia-karunia. Saya mau sampaikan, karunia memang tidak akan pernah hilang. Tapi kuasa itu, saudara, yang akan dicabut Tuhan. Kuasa itu yang akan diambil Tuhan, dicabut. Tidak akan ada lagi itu yang mengerikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dipentingkan untuk ada keintiman. Pergi ke kubu pertahanan. Daud memiliki keintiman dengan raja di atas segala raja. Dia intim, sehingga dia menerima rema dari Tuhan untuk maju menghadapi orang Filistin. Saat kita intim, kita terima rema dari Tuhan. Seperti saya kalau menghadapi tubuh saya. Ya saudara, seperti waktu-waktu hari-hari ini, saudara, beberapa 3 hari ini.
Kalau kadang saya merasakan lemas, bagaimana? Saya pergi ke kubu pertahanan, minta rema Tuhan, diberi petunjuk, ilustrasi turun, roh kebijaksanaan turun, apa yang harus saya lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Makanya jangan pernah kita stagnan, diam saja. Tuhan gak akan bisa bekerja di dalam pribadi yang diam saja. Di saat kita mengalami lemah tubuh, bukan enggak loh saudara. Pelayanan offline dan online itu perbedaannya cukup jauh. Di saat kita online seperti ini saudara, yang mendengar bukan saja Indonesia, tapi kemana-mana saudara. Untuk itu penghulu pemerintah di udara nggak suka ada peperangan rohani. Makanya kita harus bergumul, minta belas kasih Tuhan. Untuk itu saudara, Daud pergi ke kubu pertahanan, membangun keintiman senantiasa di dalam nama Yesus Kristus. Demikian saya dan saudara, saat Filistin itu menyerang penggosip, orang yang tidak punya hikmat Roh Kudus, yang tidak punya keintiman dengan Allah, itu menyerang kita. Bukan dari luar, bisa jadi anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak suka dengan keintiman kita kepada Tuhan, tapi kita terus berlari, pergi ke kubu pertahanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mendapat rema untuk menghadapi Filistin yang ada di depan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keintiman dengan Tuhan itulah yang menjadikan saya dan saudara kuat. Keintiman dengan Tuhan itu keintiman dengan Tuhan itu pertahanan hidup saya dan saudara. Saat kita intim, roh Tuhan bekerja. Doa firman, doa firman, pujian, itulah yang bisa kita lakukan. Keintiman berbicara dengan doa, pembacaan firman Tuhan, dan pujian penyembahan kita naikkan. Lah kalau kita ikut Tuhan katanya gak ada doa, gak ada pujian, gak ada penyembahan, bingung saya. Saya bingung saudara. Makanya harus intim, anak kecil juga harus dibawa intim. Baru dari perut aja saudara harus diberitakan firman. Saya kalau hamil, dulu anak pertama enggak ya, karena belum ikut Tuhan. Dari anak kedua sampai anak keempat, setiap hari saya beritakan firman. Saya bacakan firman Tuhan saudara. Saya selalu saksikan cintanya Tuhan setiap hari. Masih di dalam perut. Begitu lahir, langsung saya bilang, Tuhan Yesus dahsyat di kupingnya. Kan saya kalau melahirkan sendiri saudara. Pergi ke rumah sakit sendiri. Oh, waktu di sini diantar adik saya. Saya kan masuknya ke ruangan gak boleh ditemani sendiri. Apa-apa kan harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh saudara. Jadi saya langsung bawa anak saya ke sini. Saya cuman bilang, saya sampaikan apa sama dokternya itu. Tolong bawa anak saya ke sini. Saya bilang apa? Roh Kudus dahsyat. Sembahlah dia. Tuhan Yesus hebat. Itu yang saya terus katakan di telinganya. Setiap hari saya sampaikan itu. Roh Tuhan menyertai kita. Karena pertolongan Tuhan saya ceritakan saudara. Begitu lahir itu saya ceritakan tadi. Waktu tadi malam berjalan ke sini. Naik taksi ke rumah sakit. Terus mami melahirkanmu. Sekarang kau sudah lahir. Kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Kita selamat karena pertolongan Yesus Kristus. Anaknya begini-gini saudara, wong di bedong. Itu yang saya sampaikan hari lepas hari kepada anak-anak saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kubu pertahanan ada pujian penyembahan. Setel ke pujian. Bawa apa kita setel pujian di rumah sakit. Gak apa-apa saudara. Buktinya saya melakukan. Jadi ada pujian. Anak kita tidur di dalam pujian penyembahan. Saat kita tidur kan hari lepas hari kita lakukan. Kubu pertahanan kita yaitu persekutuan intim kita dengan Raja di atas segala raja. Itulah kubu pertahanan. Gak ada yang lebih hebat. Gak ada. Mungkin saudara selama ini kubu pertahananku itu loh. Saya punya keluarga jenderal.
Kubu pertahananku itu loh, saya kenal dengan ABCD para pejabat tinggi negara. Kubu pertahanan kita persekutuan yang intim dengan Kristus. Tadi saya sampaikan sama anak-anak saya, mamimu miara engkau dari bayi sampai engkau berapa? 14 tahun. Yang kecil 11 tahun. Nomor 2 17 tahun. Nomor 1 21 tahun. Tidak berutang-utang. Hidup dengan kasih setia Tuhan. Minta belas kasih Tuhan. Hari lepas hari, saudara. Masukkan sekolah pernah. Yang satu masuk universitas di Unika. Yang satu masuk di SMP. Swasta terang bangsa. Langsung bisa bayar sana, bayar sini. Terjadi kasih setia Tuhan, mujizat dicurahkan. Tidak pernah pusing, tidak nabung loh saudara. Hidup saya itu hanya percaya. Loh ini ada tim doa, ada Bu Ana sudah kembali. Kemarin Bu Ana pergi ke luar negeri saudara. Wes, keluar negerinya mana tidak tahu. Saudara, jadi kita nggak pernah keteteran. Masukkan 2 sama, ini nanti juga. Kalau yang besar ini nanti masuk SMU, yang kecil juga masuk SMP. Semuanya karena kasih setia Tuhan. Apakah ditanya, begitu gimana Bu? Nah, ini loh, ke kubu pertahanan, Tuhan beri kita rema, berkat tercurah. Langit tembaga dijebol, roh Tuhan bekerja. Kubu pertahanan saya dan saudara persekutuan dan intim dengan Roh Kudus. Saudara, dalam dua kerajaan ada perbedaan. Metode penyerangan dalam kerajaan kegelapan dan metode melalui intimidasi, yaitu roh jahat. Di saat kita, saudara, saya tadi sampaikan ke Mas Bagas pagi tadi, saya minta tolong untuk pajaki di Samsat. Pajak motor kita di Samsat, saudara, bersama anak saya. Jadi saya katakan, saudara, offline, kita pelayanan offline dan online ini bedanya jauh. Karena kalau online ini berapa banyak jiwa yang akan menonton, menikmati. Roh jahat nggak tinggal diam. Ada penyerangan, serangan-serangan itu terjadi di dalam kerajaan kegelapan. Metodenya melalui intimidasi, karena roh jahat iblis kerjanya hanya bisa mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat khawatir. Iblis selalu menciptakan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, galau, ya. Iblis selalu menciptakan kegalauan, suara-suara negatif dari siapa? Orang-orang terdekat. Makanya setiap kali saya melihat yang aneh-aneh kepada anak saya selalu bilang, ayo kamu berdoa, jangan enak-enakan, nanti kerasukan loh. Saya itu kalau ngomong apa adanya, saudara. Anak saya itu sampai ya, terserah mau tertekan, mau enggak, yang penting saya sampaikan tentang kebenaran. Hari lepas hari, saudara. Percuma hidup mau seperti apa, kita dipoles luarnya. Kalau kita enggak benar-benar tinggal di dalam kubu pertahanan, memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, kita akan terintimidasi. Pikiran-pikiran, kayalan-kayalan dari si setan ditawarkan. Saudara, sedangkan dalam kerajaan Kristus, Allah memiliki metode, yaitu iman. Kita harus memiliki iman-iman yang disertai perbuatan. Jika kita ingin menang, maka kita harus hidup dengan iman yang disertai perbuatan. Jangan dengar suara intimidasi daripada si jahat, kuasa kegelapan yang datang kepada setiap kita melalui orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur buat kasih setia Tuhan ada sampai hari ini 15 ya. 15 Juni 2020. Semua karena kemurahannya. Hari ini ada itu loh karena kasih setianya. Saya selalu katakan Tuhan itu baik. Allah itu memimpin kita pada seluruh kebenaran firman yang menjadikan kita kuat perkasa. Jangan mau saudara diintimidasi oleh suara-suara dengan kata-kata yang sepertinya masuk akal, yang sepertinya baik. Jangan mau, kembali ke firman. Firman Tuhan menyegarkan, menyembuhkan, menjadikan saya dan saudara berhasil dan beruntung. Jangan dengar suara intimidasi dari setan.
yang datang kepada saya dan saudara, tetapi kita harus melangkah dengan iman yang disertai perbuatan. Tuhan itulah Allah yang akan memberi terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Dia berjalan di depan saya dan saudara melalui pintu gerbang, karena Dia adalah pintu. Keluar masuk kita harus melalui Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu terus bekerja sampai hari ini, supaya saya dan saudara mengalami kemenangan, terobosan-terobosan. Saudara, kalau hidup kekristenan kita hanya stagnan sampai di sini, kita nggak pernah ngerti apa-apa, rugi, saudara. Kekristenan itu berbicara bukan aturan-aturan yang ada, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan. Mau seperti apa bunyi-bunyian di sekitar kita, pakai perman lagi bunyi-bunyian itu, iblis itu menyerang. Bukan kata-kata kasar, saudara, tapi pakai perman. Iblis menyamar menjadi malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami terobosan karena Daud masuk ke dalam kubu pertahanan. Daud mengalami terobosan karena Daud masuk ke dalam kubu pertahanan. Pergi ke kubu pertahanan. 2 Samuel 5 dari ayat 17 sampai 20. Tolong dibacakan lagi, Mas Bagas. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Amin. Sampai ayat 20. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Datang pergi ke kubu pertahanan, dapat rema, majulah. Sebab aku Tuhan yang akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Demikian saya dan saudara. Jangan takut, majulah dalam mau melakukan segala sesuatu. Sekecil apapun, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hubungan intim berdua dengan Tuhan, saat bertanya engkau akan mengalami seperti Daud. Majulah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Enak kan saudara? Wes pasti ada jaminan ya dan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan firman-Nya mengatakan di bagian B ayat 20 pas 2 Samuel 5. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air, seperti di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Haleluya. Roh Kudus dahsyat Ibu Setiorini. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati kami. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Amin. Mengalir seperti air menerobos di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, jangan mau diintimidasi. Haleluya.
Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Roh yang ada di dalam kita lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mumpuni, lebih paten, lebih sakti. Haleluya. Daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian lain dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa Kristus menerobos melalui perantara Daud. Kita buka di dalam 1 Tawarik 14 ayat yang ke-11. Tolong Mas Bagas bisa bantu saya. 1 Tawarik 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Haleluya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah. Haleluya. Daud memukul mereka kalah. Di sana berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraku. Dengan perantaraku. Jangan katakan aku yang melakukan. Saudara akan habis-habisan nanti. Tuhan gak akan pakai. Dengan perantaraku, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Dengan perantara saya dan saudara, Tuhan akan menerobos badai. COVID-19, pandemi COVID-19 diterobos melalui apa? Pelayanan saya dan saudara. Menguatkan pribadi lepas pribadi. Makanya saya sampaikan Tuhan itu pintu. Keluar masuk kita melalui Kristus. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. 18 April kami boleh streaming program Kasih Kristus. Saudara melalui IG. Sampai selamanya tidak akan ada yang bisa tutup. Kami terus akan konsekuen. Terus akan terus berjalan. Saya mau katakan inilah waktumu Tuhan. Melakukan segala sesuatunya yang Engkau mau. Kami mau. Engkau yang mengerjakan karena Dia yang berperang di depan saya dan saudara. Amin. Makanya tadi waktu sama Bagas sampaikan. Nanti kalau sudah kita normal kembali Bu, semua aktivitas kita ke gereja kita pagi, sore tetap ada streaming. Kalau saya pas khotbah sore, bagaimana nanti kita gantikan waktunya saudara. Tapi hari lepas hari saya bilang gak akan pernah offline. Kita akan terus online melalui streaming ini karena apa? Melalui ini banyak jiwa mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, kita bangun pondasi yang benar. Batu karang yang teguh, yang kita sampaikan, firman yang kita sampaikan dari Dia Allah di atas segala Allah. Kita menyaksikan cintanya, kemurahannya. Saudara, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, Tuhan selalu ingin bekerja sama dengan saya dan saudara. Tuhan itu selalu ingin rindu supaya saya dan saudara mau diajak kerjasama. Tuhan akan membuat terobosan melalui hidup kita, saya dan saudara. Shalom. Tuhan akan buat terobosan melalui hidup kita, saya dan saudara, pribadi yang mau, pribadi yang percaya, mau percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tuhan ingin dalam semua bidang, dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan ingin selalu bekerja sama dengan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terobosan-terobosan akan terjadi. Di mana-mana akan terjadi terobosan. Ada, kita bawa setiap pribadi lepas pribadi untuk bergerak. Ayo maju, pergi, ayo berlari, datangi kubu pertahanan. Kita bawa semua ke kubu pertahanan, yaitu Jesus Christ. Saudara yang dikasihi Tuhan, center kita, center hidup kita itu Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita hanya diselamatkan,
tetapi juga dipakai oleh Tuhan. Allah ingin supaya kita, saudara, mengalami, menerima keselamatan itu dan mempertahankannya, dan kita kembali untuk apa? Menyaksikan cintanya Tuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun saya dan saudara berada. Jangan jadi pribadi yang cuek-cuek saja, saudara. Tuhan ingin memperluas kerajaannya di bumi. Melalui siapa? Kita, saya dan saudara. Jangan diam. Loh, saya itu kalau kumpul keluarga, Lebaran kemarin doang yang nggak kumpul. Biasanya pulang kewalahan, desanya mak saya ya. Itu kalau saya kewalahan, saya menyaksikan cintanya Tuhan. Taulah ya saudara, di sana orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi melalui pribadi yang model begini ini, Tuhan pakai kita. Saya sampaikan, sampai keponakan saya umur sekian 35-an tahun, saudara. Setelah 3 tahun lalu kita doakan, 2 tahun lalu minta doa datang ke Semarang. Mintakan apa? Supaya dekat jodoh katanya. Kita doakan lah, kita doanya nyembah muji. Kita nyembah muji dua ponakan kita, saudara ya. Anak dari kakak daripada mak saya, ibu saya itu. Terus kita memuji menyembah, kemarin menikah. Sudah menikah, saudara. Mereka katakan bahwa Tuhan dahsyat. Katanya begini, wong doane nyanyi-nyanyi yo enak yo. Iya, nyembah Tuhan. Ndak saya apa-apa, kayak dipikir dikasih minum apa, dijampi-jampi, ndak, diajak nyanyi lompat-lompat, saudara. Wah, di rumah ini, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jadilah kita berkat. Tuhan ingin memperluas kerajaannya di bumi ini. Kita bukan pribadi yang lemah karena kita memiliki roh Allah tinggal di dalam kita. Jangan matikan roh Kristus, saudara. Jangan buat dia diam saja. Jangan abaikan. Jangan dibiarkan dia berduka cita. Tapi aktifkan dia, saudara, dalam hidupmu. Saudara, kita bukan pribadi yang lemah. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang kuat karena Tuhan memilih dan memakai saya dan saudara. Tuhan memakai kita. Tuhan yang mempunyai seluruh alam semesta. Dia adalah sang pencipta, ya saudara. Dan sebab itu, saudara, marilah kita memasuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Hari lepas hari masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan pujian. Buka Roma 8 ayat 37. Katamu hari ini harinya Tuhan, sebab dia kirangkanku. Oh, haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita, oleh Kristus yang telah mengasihi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam segala aspek kehidupan kita, kita pastikan bahwa Allah yang turut bekerja di dalam hidup kita. Makanya saudara dan saya jauh lari ke kubu pertahanan. Demikian saya dan saudara, kita lari ke kubu pertahanan karena kita ini lebih daripada pemenang. Kalaupun ada tantangan dan masalah yang harus kita hadapi, kita percaya semua itu, saudara, untuk menguji iman saya dan saudara. Supaya apa? Kita lebih tekun di dalam dia. Coba saudara baca di dalam Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada kepahitan. Jangan ada sakit hati. Kalau Tuhan tegur, lembutkan hati. Firman-Nya menegur supaya saya dan saudara mengalami kasih-Nya. Supaya saya dan saudara hidup dalam kemenangan. Saudara jangan pernah sakit hati. Jangan ada kepahitan. Jangan mendengarkan suara-suara yang menyakiti hatimu. Melalui siapapun, mari kita bersama. Bergandengan tangan, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada saat hari ini kepada setiap kita sore yang indah ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hidup oleh iman. Dan kalau saya dan saudara mengundurkan diri, amin, haleluya, dia tidak akan pernah berkenan. Kristus tidak akan berkenan di dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah meninggalkan segala kepahitan. Allah mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Tinggalkan masa lalu kita. Dan saat kita untuk melihat ke depan, karena ada terobosan, mujizat yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Filipi 3. Ayat 12 sampai 16. Haleluya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Terus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Tingkat pengertian yang kita capai, minta memiliki tingkat pengertian seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Makanya saya selalu sedih. Nek lihat orang, aduh kasihan ya, tingkat pengertiannya kok seperti itu dari dulu sampai sekarang kok playgroup terus. Gak ada peningkatan, dibawa playgroup lagi saudara. Saudara tidak ada peningkatan, kasihan. Makanya kita minta supaya tingkat pengertian kita itu di dalam Yesus Kristus. Hari lepas hari dibangun di dalam Yesus Kristus. Supaya jika kita tahu bahwa kita sudah diurapi oleh Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita jangan pernah mau mundur lagi. Saya katakan, saat kita komsel, persekutuan doa, diusir, tidak boleh ikut. Di mana-mana ditutup pintu buat saya. Shalom, haleluya. Apakah itu pengaruh? Bunyi-bunyian yang begitu kuat disertai dengan tindakan di depan mata, nggak ada satupun yang peduli atau berkata Mbak atau Bu atau siapa, sini Ndok, ndak ada. Saya hanya bilang, jangan usir saya di sini ndak apa-apa. Untuk apa saya lakukan? Karena Tuhan yang berperang di depan saya. Saya harus ada di berbagai tempat untuk menyaksikan cintanya. Di mana-mana saudara tahu, wah itu ya waduh kalau sudah bersaksi ndak berhenti itu. Kalau sudah berdoa semua diborong, Bu Ana tahu. Habis berdoa dimarahi orang banyak saya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak penting. Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah bersaksi. Terus saya bilang goodbye, saya pulang. Tugas saya sudah selesai, besok kembali lagi. Ada jam doa, hari Selasa, doa Esra dulu saudara. Jam 6, waktu tahun-tahun dulu jam 6, sekarang jam 7. Datang aja. Kan itu gereja, saya punya hak juga. Saya bilang begitu sama jiwa saya. Pokoknya nggak ada yang mengusir kita di mana-mana, di gereja mana-mana, saudara. Waktu kita datang ya bukan di gereja mana-mana ya.
Saya kalau nggak di pusat ya di gereja lokal tempat kita beribadah di Gajah Mada, dan di sini nggak pernah kemana-mana. Selalu bilang, oh itu ya, janganlah, jangan diikutkan. Saya nggak perlu minta izin siapapun. Saya bilang, Tuhan, saya mau di sini. Nanti pasti ada sesuatu yang kau mau kerjakan. Benar, berapa banyak hamba Tuhan yang dipanggil waktu itu di pusat, di Gajah Mada, GBI Gajah Mada. Saudara, saya sampai tidur-tidur di sana, nggak mau pulang waktu ada KKR itu terobosan ya, doa terobosan. Kalau mengingat semua itu indah. Apakah saya terpengaruh dengan keadaan di sekitar? Enggak. Saya tetap enjoy, saya tetap nyaman karena saya berkata, kan Tuhan yang suruh saya di sini, di Semarang. Saya kan disuruh Tuhan di Semarang. Wah, hati saya begitu limpah dengan kasih-Nya. Wah, didekap, dipeluk, diberi rema. Saya terus datang ke kubu pertahanan, dibiarkan semua orang. Tidak ada yang mau, nggak perlu diajak omong, biar saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri, Tuhan, saya selalu bawa anak saya masih kecil, saudara. Saya ngomong dengan anak saya ngomong dengan Roh Kudus setiap waktu. Saya katakan, Roh Kudus, saya bangga punya Engkau yang membuat saya penuh dengan kasih setia, yang membuat saya penuh dengan damai, yang membuat saya penuh dengan semangat. Terima kasih ya Roh Kudus. Saudara, jangan pernah engkau hiraukan kanan kiri depan belakang. Tuhan ada di depanmu, berperang melawan setiap musuhmu. Tidak usah takut, Ria ngalami. Kalau Ria nggak ngalami, saudara, dengan apa saya menyaksikan kemurahan Tuhan? Nanti di season kedua kita akan kembali, saudara. Berapa sering? Tidak boleh dari keluarga. Ngapain sih pelayanan-pelayanan seperti itu? Nggak ada gunanya. Toh hidupmu tetap melarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan bukan dipandang dari berapa banyak kita punya harta, tapi ikut Tuhan itu berbicara tentang buah, karena dia pokok anggur dan kita carang. Carang yang sudah berbuah pun kata firman Tuhan dibersihkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menjadi berkat dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tuhan pakai kita luar biasa karena kemurahannya, saudara. Saat kita mau, Tuhan akan pakai saya dan saudara secara luar biasa. Itu maksud saya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak melihat kemana-mana. Saya fokus kepada Tuhan. Hari-hari saya bersenandung, memuji, menyembah Dia. Sembari jaga anak yang masih kecil-kecil. Dan itulah Tuhan taruh perkara-perkara dahsyat. Ditaruhnya banyak perkara yang dahsyat. Bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, bertemu dengan A, B, C, semuanya kita layani. Dan akhirnya apa? Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya selalu sampaikan, Roh Kudus seperti Daud. Ikuti aja firman Tuhan dan lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Daud bertanya, Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku? Ya, majulah. Aku akan serahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Saudara, orang Filistin yang ada di sekitar sudah diserahkan Tuhan ke dalam tangan saya dan saudara. Mari saudara, wah ini luar biasa. Pak Marinir Sony daripada Surabaya. Wah bagaimana kabar Semarang. Wah dahsyat saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Tadi pagi saudara banyak sekali chat dari pagi, dini hari. Saya sudah bangun jam 3.30. Saya katakan Tuhan hormat bagi Roh Kudus. Saya balas semua chat yang saat di malam saya saat tidur. Gak bisa. Saya katakan jangan pernah menyerah. Kita siapkan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Kirim ke saya Bu Ana. Tolong. Yuk saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Kalau Daud bertanya kepada engkau, apakah orang Filistin itu akan engkau serahkan di dalam tanganku? Saat Tuhan berkata, iya majulah, orang Filistin akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikian hendaknya kami Tuhan, kami tim PDH dan juga saudara kami yang streaming, yang setia, yang luar biasa ini, hamba-hambamu yang streaming ini, biarlah kami semua bertanya kepada Tuhan. Karena kami percaya saat kami bertanya, rema itu turun atas hidup kami. Kuasa bekerja, terpuji namamu. Engkau memberkati setiap saudara kami yang streaming, maupun kami tim PDH. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bertanya, Tuhan.
pergi ke kubu pertahanan seperti Daud dan bertanya kepada Tuhan. Miliki keintiman, kuat perkasa di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Tuhan baik. Mari kita angkat pujian. Di season kedua nanti saudara, engkau akan menerima berkat yang lebih daripada season pertama. Karena urapannya selalu baru di dalam saya dan saudara. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji. Langit hidup di dalam Tuhan selalu melalui proses. tetapi Dia Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, selalu tapi Dia berjanji akan menyertai saya dan saudara. tak pernah janji. Jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati saat kita datang ke kubu pertahanan, menyembah, memuji, tersungkur. jangan berputus asa, Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan